Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, saya mempunyai ikan yang cukup gemuk. Ikannya ini berisi kue-kue gula-gula atau kemarin untuk kue keranjang seperti itu. Tetapi ini ikan kegemaran saya yang selalu membawa good luck bagi saya, suatu lucky, keberuntungan. Maka saya berharap tahun ini menjadi tahun keberuntungan saya. Tetapi saya juga mempunyai ikan-ikan dalam akuarium. Ada 2 akuarium di kamar saya. Yang membuat saya sedih kalau saya tinggal, itu biasanya ikan itu pada loncat. Nanti tahu-tahu sudah mati, berkurang. Karena loncat dari akuarium, kemudian di lantai menggelepar-gelepar, tidak ada yang tahu, maka kemudian tidak ada yang memasukkan lagi ke akuarium. Mereka, ikan-ikan ini tidak sadar bahwa loncat keluar dari akuarium artinya kematian, bahaya. Tetapi mereka tetap keras kepala. Ada ide saya melatihnya. Kadang ikannya saya tangkap, saya naikkan sedikit di udara supaya mereka sadar bahwa di luar air mereka akan menderita dan mati. Mereka tidak bisa hidup. Maka saya masukkan lagi. Yang lain juga saya angkat di udara supaya mereka merasakan tidak di air dan mereka pasti akan mati. Saya masukkan lagi. Berkali-kali saya latih itu. Kemudian nanti begitu saya tinggal, berharap mereka sudah punya perhitungan. Kalau saya loncat keluar dari air akuarium ini, saya pasti mati. Tidak ada yang memasukkan lagi ke akuarium, ke dalam air itu. Tetapi bandel tetap loncat saja. Ikan di air akuarium itu, kalau saya tinggal, apalagi kalau airnya lampu-lampunya menyala, mereka kemudian loncat keluar dan tahu-tahu sudah jadi bangkai ketika saya masuk ke kamar karena sudah jatuh di ubin, tidak bisa hidup lagi, sudah terlambat. Keras kepala ikan ini, siapa yang harus memberitahu? Saya kadang-kadang sampai capek. Kalau saya tutupi di atasnya juga tidak menarik, karena saya kadang lihatnya dari atas. Kalau dari samping kacanya sudah mulai burem karena lumut, sehingga dari atas itu lebih menarik. Dan begitu saya tinggal, itu kemudian mereka pada beterbangan keluar dari akuarium dan akhirnya mati. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini adalah suatu konflik yang tidak berkesudahan antara orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Yesus sendiri ingin menunjukkan bahwa karyanya adalah yang dikehendaki Bapa, bahwa anak dan Bapa adalah satu. Apa yang dilakukan anak itu yang diajarkan Bapa, yang dilakukan Bapa. Maka ketika mereka keras kepala, mereka pun diperingati oleh Yesus. Kemana aku pergi, kamu tidak tahu jalan ke situ. Karena mereka sudah keras kepala, maka mereka jawabnya nyelekit. Apakah dia mau bunuh diri sehingga mengatakan kita tidak bisa ke sana? Saya bacakan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya
bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Lalu mereka yang sudah mulai keras kepala seperti ikan tadi bertanya, mengejek, apakah dia mau bunuh diri sehingga kita tidak tahu kemana dia pergi? Lalu Yesus melanjutkan pengajarannya. Apa gunanya lagi aku berkata tentang kamu, berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepadamu. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara pada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal ini sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana Yesus dalam masa-masa menjelang memasuki pekan suci kesengsaraannya semakin runcing perbedaan pendapat, konflik dengan orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab. Mereka menolak Yesus. Mereka sudah tertutup apapun yang dikatakan oleh Yesus, bahkan apapun yang sudah dilakukan oleh Yesus dengan mukjizat-mukjizatnya. Mereka tetap tidak percaya, walaupun di depan mata mereka Yesus mengerjakan hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Mereka selalu berusaha untuk menangkap Yesus. Tetapi Yesus terus terang karena dia menyadari waktunya sudah tiba. Dia harus menghadapi semua itu untuk menyelamatkan manusia. Kekerasan kepala orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat atau ahli kitab itu, sebagaimana ikan tadi, sudah dirasakan, sudah disampaikan, bahayanya ini sudah ditunjukkan, tetapi dia tidak juga bisa memahami. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ada seorang ibu yang mendidik anaknya dengan hati-hati, dengan tidak pernah mengatakan larangan, jangan ini, jangan itu bahaya, ini bahaya, tetapi selalu mengatakan belajar dari pengalaman. Kamu bisa menghitung sendiri. Maka misalnya anak baru masuk SD, dia habis punya seragam hanya 2, kemudian pulang dari sekolah dia tidak mau ganti, langsung main hujan-hujanan. Lalu kemudian besok dia ganti dengan seragam satunya lagi. Sementara yang untuk hujan-hujanan itu basah, baru dicuci. Kemudian yang hari berikutnya dengan seragam yang satunya lagi, dia kemudian juga hujan-hujanan, keringat, dan kemudian akhirnya hari kedua itu juga tidak bisa dipakai lagi. 2 pakaian kemudian kotor semua. Lalu ketika mau ngantar ke sekolah paginya, ibu dari anak itu mulai mengajar dengan pengalaman. Sekarang mau berangkat pakai seragam apa? Anaknya bingung. Basah semua, ini semua menyalahkan orang lain. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Ibu sudah mengatakan, kalau pulang harus ganti seragam karena besok masih bisa dipakai lagi. Tetapi kalau kotor baru dicuci. Nah, ini yang terjadi. Kalau kehabisan seragam, besok mau pakai seragam apa? Mulai bingung anaknya karena seragamnya sudah basah semua. Kemudian mulai belajar dari situ bahwa ketika pulang dan seragam pakaiannya itu
dibiarkan kotor dan dia memakai yang satunya lagi, padahal harusnya bisa dipakai 2 hari, tetapi kemudian akhirnya dia menyadari bahwa itu dari pengalaman membuat dia tidak punya seragam, tidak bisa berangkat ke sekolah karena seragamnya kotor semua. Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari pengalaman, tidak keras kepala, tidak memakai kacamata kuda, tidak selalu menghakimi, keras kepala, kemudian seperti orang-orang Farisi yang menghakimi Yesus, yang pasti Yesus itu keliru, yang benar adalah saya, maka kemudian tidak akan pernah terjadi orang-orang semakin melihat kebenaran itu. Maka kalau kita mau belajar tentang hidup bersama Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa belajar dengan tadi, experiencias y probaciones, belajar dari pengalaman. Kalau kita jatuh seperti ini dalam kekecewaan, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan suatu cara untuk menghibur, mengangkat, memberi pengharapan? Di situ kita lama-lama akan menemukan metode di mana kita bisa bangkit lagi ketika punya pengalaman terburuk. Tetapi kalau kita keras kepala, tidak pernah belajar dari pengalaman, akhirnya kita pun akan mentok, akan tertabrak-tabrak, dan tidak pernah menemukan Tuhan dalam setiap kegagalan-kegagalan kita. Tidak pernah belajar dari kegagalan-kegagalan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, semakin memasuki pekan suci, Yesus dan para musuhnya semakin bersih tegang. Tetapi kita bisa memetik peristiwa-peristiwa itu dengan melihat, belajar dari pengalaman, bagaimana menghadapi segala penderitaan, kegagalan, menghadapi segala mungkin kekecewaan dengan menemukan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita alami, supaya itu kita pakai lagi untuk membangkitkan semangat dan pengharapan kita. Saudara-saudari, salam kamir. Kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Ikan.